Yang planet-planet lain di tata surya kita dibombardir oleh meteorit yang membawa material dari luar angkasa. Gue kali ini mau bahas asal mula emas di bumi kita. Emas yang kita sering anggap sebagai simbol kemewahan, kekayaan, dan kekuasaan. Mungkin di antara kalian ada yang memakai cincin emas, kalung, atau bahkan memiliki emas sebagai investasi. Tapi, pernahkah kalian nanya dari mana sebenarnya emas ini berasal? Kenapa logam mulia ini begitu langka dan sangat berharga? Di video ini, kita akan bahas asal-usul emas, bagaimana dia terbentuk, bagaimana emas sampai di bumi, dan apakah benar emas itu langka atau hanya sebuah konspirasi yang dibuat untuk menjaga nilainya tetap tinggi? Di Belajar Bareng Kata Alfa. Untuk memahami asal mula emas, kita harus melihat jauh melampaui batas tata surya. Karena ternyata emas tidak terbentuk di bumi. Logam mulia ini memiliki asal-usul yang lebih eksotis. Terbentuk dalam peristiwa kosmik yang sangat luar biasa, seperti supernova dan tabrakan bintang neutron. Pertama, yuk kita bahas supernova. Supernova itu ledakan besar yang terjadi ketika sebuah bintang besar mencapai akhir hidupnya. Ketika sebuah bintang masif kehabisan bahan bakar, gravitasi menarik semua materinya ke arah inti, hingga akhirnya intinya runtuh dan bintang meledak. Ledakan ini tuh kuat banget dan menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi banget. Nah, di dalam supernova itu, elemen-elemen berat seperti emas terbentuk. Karena sebelum ledakan, bintang hanya menghasilkan elemen-elemen ringan seperti hidrogen dan helium. Tetapi pada puncak supernova, kondisi ekstrim memungkinkan terbentuknya elemen berat. Berarti matahari kita kalau meledak nih, bumi mungkin akan dihujani emas yang bikin kita semua kaya raya. Tapi kalau matahari meledak kayaknya kita udah nggak ada duluan sih. Nah, selain supernova, ada juga fenomena yang bahkan lebih gokil lagi, yaitu tabrakan bintang neutron. Bintang neutron itu sisa dari sebuah bintang yang meledak sebagai supernova. Jadi lebih berat dari matahari, tapi lebih kecil dari Jakarta. Nah, ketika dua bintang neutron bertabrakan, peristiwa ini menghasilkan energi yang sangat besar. Dalam peristiwa inilah sejumlah besar elemen berat, termasuk emas, bisa tercipta. Yang menarik, pada tahun 2017, para ilmuwan berhasil mendeteksi gelombang gravitasi yang dihasilkan oleh tabrakan bintang neutron. Ini menjadi salah satu bukti kalau emas di alam semesta kita terbentuk dalam peristiwa seperti ini. Jadi, emas yang kita miliki di bumi sebenarnya adalah sisa-sisa dari peristiwa kosmik luar biasa yang terjadi miliaran tahun lalu. Setelah emas terbentuk di dalam supernova dan tabrakan bintang neutron, bagaimana emas ini bisa sampai ke bumi? Jawabannya adalah melalui meteorit. Sekitar 4 miliar tahun lalu, pada periode yang dikenal sebagai Lead Heavy Bombardment, bumi bersama dengan planet-planet lain di tata surya kita dibombardir oleh meteorit yang membawa material dari luar angkasa. Beberapa meteorit ini mengandung emas dan elemen berat lainnya yang terbentuk dari ledakan supernova dan tabrakan bintang neutron. Ketika meteorit ini menghantam bumi, mereka membawa emas dan menyebarkannya di seluruh permukaan planet kita. Tanpa peristiwa ini, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki emas di bumi. Menariknya, meteorit ini membawa emas dalam bentuk serpihan kecil yang kemudian tersebar dan terjebak dalam kerak bumi. Saat ini kita masih menemukan serpihan emas ini di berbagai tambang emas di seluruh dunia. Dan emas yang kita temukan di permukaan hanyalah sebagian kecil dari total emas yang ada di planet kita. Ada lebih banyak emas yang tersembunyi jauh di dalam bumi. Jadi emas itu sebenarnya banyak banget. Terus kenapa mahal ya? Meskipun kita bisa menambang emas di permukaan bumi, sebagian besar emas sebenarnya terkubur jauh di dalam inti planet kita. Saat bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita masih berupa bola cair yang sangat panas. Karena emas lebih berat daripada kebanyakan elemen lainnya, gravitasi menariknya menuju inti planet selama fase awal pendinginan bumi. Akibatnya, sebagian besar emas bumi terakumulasi di inti bumi. Para ilmuwan memperkirakan, kalau kita bisa mengekstraksi emas dari inti bumi, jumlahnya akan sangat banyak. Emas ini bisa cukup untuk menutupi seluruh permukaan bumi dengan ketebalan beberapa meter.
Tapi, teknologi untuk mengekstraksi emas dari inti bumi jelas belum ada dan mungkin tidak akan pernah ada. Lagian, mencapai inti bumi masih dianggap sangat amat tidak mungkin karena jaraknya yang jauh dan tekanannya yang sangat tinggi. Jadi, meskipun kita tahu bahwa emas di inti bumi jumlahnya sangat banyak, kita harus puas dengan emas yang ada di permukaan, yang merupakan hasil dari proses geologis selama jutaan tahun. Sebagian kecil emas berhasil tetap berada di permukaan bumi, dan inilah yang perorangan maupun tambang perusahaan temukan saat ini. Tapi, bagaimana emas yang tersisa di kerak bumi bisa sampai ke permukaan? Jawabannya melalui aktivitas geologis, seperti aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik selama jutaan tahun. Pergerakan ini membantu membawa emas dari bagian dalam kerak bumi menuju permukaan. Proses ini terjadi ketika magma yang mengandung emas naik ke permukaan bumi dan mendingin. Nah, seiring waktu, pergerakan lempeng bumi dan erosi juga membantu membawa emas lebih dekat ke permukaan, di mana kita bisa menemukannya dalam bentuk endapan emas yang memakan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Karena itu, emas yang kita tambang saat ini adalah hasil dari proses geologis yang lama banget dan kompleks. Jadi sekarang kita tahu bagaimana emas sampai di bumi. Tetapi, kapan manusia mulai menemukan dan memanfaatkan emas? Jawabannya sudah dari dulu banget. Tambang emas kuno sudah ada sejak sekitar 6.000 tahun yang lalu. Salah satu peradaban pertama yang menambang emas adalah Mesir kuno. Mereka menambang emas dari Sungai Nil dan daerah pegunungan sekitarnya. Di Mesir kuno, emas dianggap sebagai logam suci, sering dikaitkan dengan para dewa, dan digunakan untuk membuat perhiasan dan artefak yang sangat mahal dan hanya segelintir orang saja yang bisa memilikinya. Banyak benda-benda berharga yang ditemukan di makam-makam Firaun, seperti topeng emas Tutankhamun, menunjukkan betapa berharganya emas bagi peradaban kuno ini. Selain Mesir kuno, peradaban kuno lainnya seperti bangsa Sumeria, Romawi, Cina juga sangat menghargai emas. Mereka menggunakan emas tidak hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi juga sebagai mata uang dan alat transaksi. Nah, emas itu nggak hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan, tapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan di zaman kuno. Dalam beberapa budaya, emas seringkali digunakan dalam upacara keagamaan sebagai hadiah bagi para dewa, atau untuk menghias candi-candi dan piramida. Di Mesir kuno, emas dianggap sebagai kulit para dewa, terutama dewa matahari, Ra. Banyak kuil dan makam di Mesir dihiasi dengan emas sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa. Selain itu, emas juga digunakan sebagai mata uang pertama di dunia oleh bangsa Lydia di Asia Kecil, atau kalau sekarang itu Turki sekitar 600 sebelum Masehi. Nah, ketika kita menambang emas, biasanya kita tidak menemukan emas dalam bentuk yang murni. Endapan emas seringkali terkonsentrasi dalam urat kuarsa atau endapan placer, yang merupakan hasil dari proses geologis. Salah satu proses yang menghasilkan endapan emas adalah proses hidrotermal. Ini terjadi ketika air yang sangat panas yang mengalir di bawah permukaan bumi melarutkan partikel emas dari batuan sekitarnya. Nah, ketika air ini mendingin, emas mengendap dan terkumpul dalam urat kuarsa. Selain itu, vulkanisme bawah laut juga bisa menghasilkan endapan emas di dasar laut. Ketika magma naik ke permukaan dasar laut dan mendingin, ia bisa membawa emas bersama aktivitas vulkaniknya. Berarti banyak nih emas di dekat gunung bawah laut. Tinggal ngambilnya aja ya kan, gimana? Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan yang sering muncul. Apakah emas benar-benar langka? Atau apakah ini hanya sebuah konspirasi yang dibangun untuk membuatnya lebih berharga? Faktanya, emas memang langka. Tapi bukan karena tidak ada banyak emas di bumi. Tapi karena sebagian besar emas bumi terkubur jauh di bawah permukaan di inti bumi dan sulit diambil. Selain itu, penambangan emas juga memerlukan teknologi dan sumber daya yang sangat mahal. Tapi ada juga argumen kalau emas dianggap lebih langka dari yang sebenarnya karena pengelolaannya sangat terkontrol oleh industri besar dan negara-negara kuat alias elit global.
Ini bisa dianggap sebagai kelangkaan buatan yang menjaga harga emas tetap tinggi. Tapi kalau menurut kamu gimana? Apakah emas memang benar langka dan sewajarnya mahal? Atau ternyata emas ada di mana-mana tapi harga emas harus tetap dikontrol? Coba ketik pendapat kamu di kolom komen ya. Ya kurang lebih seperti itulah asal mula emas di bumi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau menurut lo ada yang kurang atau mau nambahin, silahkan diskusi di kolom komen. Sampai jumpa di video ilmu pengetahuan seru berikutnya.